Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kafa. Kata orang Arab, aduna sobah anil misbah. Kalau sudah ada matahari, enggak butuh lagi hidupin lampu. Kalau ada Pak Torik dan Ustaz Halimi, sebenarnya sudah tidak ada gunanya saya di sini. Karena Buya Isboro, dosen yang Jawi. Tapi karena pertamanan, jadi saya takut kalau misalnya saya tidak meneruskan cara ini. Jadi ini hanya karena niatan baik kita bersama-sama untuk sama-sama belajar tentang agama ini. Waktunya kira-kira setengah jam, jadi sangat singkat. Saya tahu topik apa yang dibahas ini karena setengah jam. Oke, satu saja mungkin di surat Al-Baqarah, ujung sama ujungnya mawon mungkin jika Pak Kuning, tentang perintah berpuasa diawali dengan kata yang menarik, ya ayyuhalladzina amanu. Kita akan bahas ya ayyuhalladzina amanu dengan la'nat tatakun, tengah-tengah itu. Jadi ujung dan ujung. Kata ya ayyuhalladzina amanu biasanya dikenal dengan panggilan. Yang menarik, seringkali kita ini sudah tidak pernah merasakan efek dari panggilan. Padahal panggilan itu punya pesan. Contoh misalnya, saya bisa dipanggil dengan gendut misalnya, gendut misalnya. Saya bisa dipanggil dengan Pak dosen misalnya. Saya bisa dipanggil dengan misalnya Ustaz Torik tadi, Bapak Doktor dari internasional misalnya. Dengan sekian macam panggilan, dan setiap panggilan itu punya rasa, punya taste. Yang menarik, kita ini sudah kehilangan rasa itu ketika Allah memanggil kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kalau memanggil Nabi selain Nabi Muhammad, hanya menggunakan kata ya Dawud, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka, ya Yahya khudhil kitaba birruwa, ya Musa inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tidak pernah ada kata ya ayyuha untuk Nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Muhammad, Allah tidak pernah menggunakan kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Yang menarik, karena itu kata ya ayyuha selain memang dia tidak untuk menunjukkan yang jauh, tapi sebenarnya di balik itu juga ada penghormatan di dalamnya. Yang menarik kok dihormati tapi mau terus dihormati. Menarik itu karena kita sedang dipanggil oleh Allah dengan dimesrai, dihormati, ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah, kita temukan bahwa kita dipanggil dengan kehormatan, dengan mesra, tapi yang dimesrai dan dihormati tidak merasa. Kira-kira seperti ini, istri saya tidak bisa bahasa Madura, saya bisa sedikit-sedikit. Misalnya saya memanggil dia sebenarnya untuk memesrai dia, tapi karena saya pakai bahasa Madura, istri saya dibudek, boten kroso. Saya bilang sama dia, Radin, misalnya. Tapi istri saya menang tok. Saya ulang lagi, Radin. Istri saya menang aja, diam aja. Kenapa? Karena antara saya dan istri bahasa yang saya pakai tidak nyambung. Sehingga meskipun upaya saya untuk menghormati dia menjadi sia-sia. Nah sekarang kita mungkin Allah memanggil kita dengan mesra, dengan kehormatan. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang menarik kalau nggak ada rasa apa-apa di sini. Ini namanya kebangetan, namanya jedidek, namanya mestinya setiap ada kata ya ayyuhalladzina amanu, kita ini senang, kita ini menjawabnya dengan suratul ijabah, dengan jawaban yes Allah. Untuk mesti kita mau mesti. Dan mesti kalau Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti Allah memanggil kita untuk suatu kebaikan. Karena pasti dia merupakan sebuah kebaikan. Dan yang menarik, pulau lanjutin sedoyo ada sekian banyak identitas. Saya misalnya, kalau dari tubuh saya, identitas saya adalah gendut dan gendrot misalnya. Kalau misalnya identitas saya dari anak adalah saya adalah bapak beranak 4 misalnya. Kalau dari suami, misalnya saya adalah seorang suami beristri 1 misalnya. Ada sekian identitas. Dari mobil, dari harta, dari rekening tabungan.
Dan dari iman, dari Islam saya tanya, apa yang paling terhormat dari setiap identitas yang kita miliki? Hartakah, istrikah, anakkah, pangkatkah, gelarkah, level sekolahkah, atau iman atau Islam? Sebanyak apapun kita punya mobil, kalau tidak ada iman, betul-betul terdiri. Gak ada nopo mawon sak dunia, tapi lek betul ada iman, betul-betul terpakai. Subhanallah, Allah mengambil kita bukan dari jasmani kita, bukan dari kepemilikan harta kita, tapi Allah mengambil dari sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh kita, yang iman. Dan Allah memanggil kita itu, ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah, orang yang punya iman di hatinya mestinya terbit kerinduan, mestinya terbit kenikmatan dan keagungan ketika Allah memanggil dia dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dikatakan nomor pengenan, dikatakan siap. Ya, dikatakan siap. Nopo kok siap? Terus yang pengenan wonten ayat ini, saya bahas tengahnya. Terus yang pengenan la'allakum tattaqun. La'allah itu fungsine ya ditaklil lil istifham lil tawaqqu' wa tarajji. Fungsinya itu proyeksinya, harapannya dengan amal yang dilakukan, yakni dengan puasa akan dicapai takwa. Kalau ingin ngawali segini, semua yang kita kerjakan sebenarnya ini, mulut kita berbicara, tangan kita bergerak, tangan kita melakukan aktivitas, kaki kita bergerak. Sebenarnya dia itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari sesuatu yang berada jauh di dalam diri kita. Nopo rupa telu, setunggal namine nafsu, nomor kali namine akal, nomor tiga namine qalbun atau hati. Nopo mawon? Lek hati dengan berbunga-bunga, mulut kita menjadi tersenyum lebar. Kalau hati sedang sedih, air mata mengucur dari air mata kita. Kalau nafsu kita sudah marah, mata kita menjadi merah, suara berat, dan kita bisa menendang ke kanan dan ke kiri. Jadi sebenarnya perbuatan kita itu sebenarnya hanya wujud gambar saja. Karena inti yang mendorong dia adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Oke, sekarang direnungkan. Terus Imam Ghazali sing leres niku atine dadi raja, akale dadi perdana menteri, nafsune dadi prajurit. Perdana menteri boten saged ngambil keputusan apa-apa kecuali dia mengikuti perintah raja. Prajurit tambah boten saged apa-apa kecuali dia mengikuti perintah akal dan hati. Boten prajurit mikir, boten asal. Tembak sana. Sebentar jenderal, ini tiangnya anu ya, boten ada dosa, boten sak mikir. Dia tentara prajurit, dia seperti mesin, just like machine. Disuruh tembak. Yang menarik, dengan kita renungkan sekarang selama 11 bulan, sebenarnya kita ini melakukan aktivitas yang paling banyak didorong oleh nafsu, atau oleh akal, atau oleh qalbun. Menawi dipikir-pikir juru-juru saja nih apa ini wong sing nglakokno niku nafsu, akal, apa hati aja. Sing paling kata-kata niku nafsu. Nah, kalau paling rumus tiga ini, qalbun, akal, hati. Gak ada rumus nomor setunggal. Semuanya bisa dimaksimalkan, tapi caranya pelan-pelan. Akal, betul sakit langsung pinter. Ada sinau pelan-pelan terus pelan-pelan. Saya S1, S2, saya S3, makin nyampe dari profesor. Lami, khusus sekolah 9 tahun. Hanya kepingin memaksimalkan akal. Hati juga gitu. Kalau kita maksimalkan pelan-pelan dia juga maksimal. Nafsu juga begitu. Kalau kita pelan-pelan kita turutin nafsu, getting stronger, makin kuat. Apa kalau kuat? Kalau dia sudah kuat, dia akan menjadi raja. Karena antara tiga kekuatan ini perang terus berlinten. Boten nanti damai. Sinten sing dadi raja niku sing kuasai. Kita lihat contoh di Al-Quran yang nafsunya menjadi raja. Nanti ini hubungankan kalian alam tata guna cerita dulu. Contoh orang yang nurutin nafsunya dan nafsunya juga menjadi raja, akalnya nurut, hatinya juga nurut. Contoh pertama, Al-Quran dari surat Al-A'raf. Namine tiane Bal'am bin Bawrah.
wong ingkang dijuluki wonten tafsir tiyang ini mujabud dakwah. Lek donga langsung dikabul pengiran. Saya kenal ini waliullah, alim, muridnya sakit terbang di langit, terbang di udara. Saking namanya pun parah pengiran. Tapi mulai kesem-sem dunia, pelan-pelan dituruti. Dia cedek dari pemerintahan yang dolim. Sampai terakhir perang melawan Nabi Musa alaihissalam. Terus yang pengiran, walau syi'na, lek sama mau aku karek. Terus yang pengiran, lau fa'nahu, tak angkat dulu ini. Akan tetapi kenapa? Apa yang dia lakukan? Tapi dia akhlak dari al-ard. Tapi dia ini kesem dunia. Tujuannya dunia. Agama yang dia pahami, Quran hadis yang dia pahami untuk apa? Jadi kendaraan ini gelek dunia, tujuh kendaraan ini gelek surga di pengeran, ridho di pengeran, tapi terus dia kesengsem kali dunia. Al-Quran menggambarkan perumpamaan dia. Karena selalu perumpamaan ibarat dari bawah sinten mawon sing ngerti agama tapi dodolan agama. Sinten mawon sing ngerti agama tapi dia sebenarnya cintanya bukan kepada Allah, tapi kepada materi. Terus Al-Quran koyo nopo? Koyo asu. Subhanallah. Famatahu kana tadil kalb. Koyo asu itu intatil alaiyal had atau tasfuku yalhas melek ae. Digetak melek dan digetak melek. Nopo melek? Kados wong pun kedonyan melek mawon kepingin terus. Duwe bojo papat kepingin nomor 5. Duwe mobil terus kepingin nomor 4. Duwe omah telu kepingin omah nomor 4. Karena nafsu mboten nate puas demi Allah. Lek jenengan nuruti nafsu mboten nate puas. Bar duwe bojo Angelina Jolie kepingin Angelina Mei, utawa Angelina Februari misalnya. Mesti kok kepingin terus. Terus nih nafsu mboten nate putus. Lah contohnya kan sing tebal ambil bahwa nuruti nafsu nih. Nuruti dunya. Napa isine dunya lek disenengake itu makan kali ngombe. Gitu mboten. Isine dunya lek disenengake buatan makan, buatan mobil. Perkali lah poso lagi buatan makan, buatan mobil. Nomor kali, tiang poso dia nama buatan jima, buatan siang hari. Buatan contohnya tiang nuruti nafsu sahwatnya. Tengah Quran. Sinten ibu Zulaikha, atau kalau menurut Ibnu Ashur Zaliha. Kalau Ibnu Ashur, wong niki mau ngayu. Kalau saat ini dengan pengirakan, lek wong selingkuh kata-kata lanang sama istri. Lanang sama istri. Lanang kata-kata karena laki-laki berada di luar rumah. Kalaupun perempuan yang selingkuh kebanyakan yang sudah punya istri atau yang belum punya istri. Yang belum punya istri. Lewat wong duwe bojo, duwe anak, wis kata sing dipikiri. Kuya, rasi, lombong, segala macam. Boten kepikiran kayak pacaran sampai boten kepikiran. Nopo malih yang suaminya ini punya segalanya, jabatan gak ada, dunia gak ada, dihormati orang, media punya. Jenengan coba pikirkan, bojone Jokowi berani gak selingkuh? Kira-kira bojone Jokowi meskipun misalnya nonton Ariel Peter Pan atau sinten masih ganteng, terus nopo wani selingkuh? Mikirnya itu beribu-ribu kali. Nah aku sampai selingkuh, ono Kompas, ono RCTI, ono SCTV. Sekian banyak yang begini. Dan ada sekian banyak bodyguard, tentara, polisi yang semua mata melihat dia karena dia istri Perdana Menteri, istri raja. Zulaikha juga sami, dia nggak butuh apa, semua dia punya, sehingga dia punya. Tetapi yang nuruti nafsu pelan, boten sedino rong dino di arena Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdino melibet, tapi dia membantu, bersih kocok, vakum, ya tapi dia membantu. Tiap hari dia lihat kekalnya Yusuf, gantengnya Yusuf, apinya Yusuf, dia nurutin nafsunya pelan-pelan, ngantos mentok. Lepon mentok Quran menarik. Nabi Yusuf nopo boten remen teng Zulaikha. Ya seneng wong lanang pun diae normal seneng teng wedok ayu. Dan kiai yo bau Soeharto. Nggih, mesti seneng. Tapi normal sebatas rasa senang biasa. Quran subhanallah. Tapi lek senenge Zulaikha Yusuf niku pun nafsu. Pergane cintanya Nabi, senangnya Nabi Yusuf, Quran cuma ngomong wahamma biha.
Tapi nek senenge Zulaikha walaqad hammat bih. Dukai temenan. Zulaikha wis kesel sempol-polan ya Nabi Yusuf. Diparingi lakot walaqad hammat bih. Sampai kata kerjanya dibedakan terpengaruh karena berbeda. Pun nyongkok dua-duanya saling senang, boten bedo. Nabi Yusuf senang sewajarnya sebagaimana laki-laki menyukai perempuan. Subhanallah, pun mumet di Zulaikha. Quran menjelaskan warawadathu allati wa fi baitiha. Rawada itu dari kata rodda. Rodda itu bolak-balik, bolak-balik. Karena itu iroda, kehendak, rodda berkehendak. Karena kita ini ada punya pikiran memiliki terus. Mari ini boleh kambing, sampai gak ada kehendak rupa kepingin makan boleh kambing. Zulaikha digambarkan dalam Al-Quran warawadathu allati wa fi baitiha. Temringine Zulaikha niku teng nafsune Yusuf. Boleh kena ndak. Oke, sekarang tadi sapa sing gerakaken sikap perbuatan kita tiga niki. Nafsune Zulaikha ngomong Yusuf. Sekarang timbul geraknya. Nopo gerakane wa ghallaqatil abwab. Al-lama memberi informasi sekali. Al-lama mengajar itu berkali-kali. Faham derek ulang maneh. Quran boten double aghlaqo, ghallaqo. Nutup bolak-balik. Aman dalam. Ada balik siang. Yang ditutup bukan wa ghallaqatil bab, wa ghallaqatil abwab. Berbuang ditutup, pintu ngarep ditutup, jendelok kabut sampai kamar ditutup. Blek, aman total. Kerjane sinten itu kerjane akal. Krono akal mikir kok lek ketangkep RCTI yo apa, nek yo dipikir kok. Mentok dipikir boyo. Ghallaqatil abwab. Manut konten dalar mau pokoke. Hai talak. Come on boy. Hai talak niku so. Subhanallah, Nabi Yusuf itu gak ada ilmu diparingi teng pangeran. Nami ini ilmu ini takwilul ahadis. Saged nakwili omong-omongan. Boten kok cuma mimpi, omongin wong saged ngerti Nabi Yusuf. Iki tekan nafsune, iki tekan akale, iki tekan atine, saged ngertos Nabi Yusuf. Karena Allah yang mengajar, wa yu'allimuka wa kadzalika yajtabika wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Boten min ta'wilil ahlam, tapi min ta'wilil ahadits. Lek dadi bos, ten membantu ping pinten ngomong, "Sob, ini ya, Sob." Ya pinten nggih. Misalnya kalau jenengan gak ada pembantu di sini, Dik. Tolong Dik sebentar Dik sini, Dik. Tapi satu kali Sob ini ya, Sob, Nabi Yusuf ngertos. Iki dibutuhkan akale, tekan nafsune. Karena gak ada ta'wilul ahadits. Subhanallah. Duga yo apa ngomongin. Duga, "Sob, tapi subhanallah, Nabi Yusuf ngertos. Sekarang coba dibandingin ya. Zulaikha amalnya sinten sing nyetir nafsu. Nafsu ini pun kuat, boten saged dikendalikan. Bakale pun doktor, bakale pun profesor, lek wis nafsu ngomong, tai kucing rasa coklat. Dan saya setuju. Asal babi terlalu boten saged. Ati ba apal Quran, ba apal hadis. Lek wis nafsu kuwasa boten saged terlalu. Bahkan departemen agama, ya boten sih. Kamu boten ngerti. Mana rosi, wal murtasyidin, nggih ngerti. Ojo kok dibut, mas kok cepat nggih korupsi. Apa enggak ngerti dalilnya ngertos. Opo akalnya enggak ngerti ngertos. Tapi harus nafsu, kados Bakar bin Bawrah niku mau. Pun waliullah Bakar bin Bawrah saged pangeran karani asu. Ya subhanallah, saya itu wong sampai diharapin asu. Subhanallah. Sekarang kita lihat, yo nopo responnya Nabi Yusuf. Warawatu wabalatu bil abwa qala hayna Nabi Yusuf ngomong yo nopo. Niki lek cara wong mikir, niku aman. Sinten sing boten ngerti cara nafsu ngomong pangan yo. Emang jarang iki to. Boten cara nafsu. Akalnya kalau nuruti akal semua aman.
Wong wis mulai gerbang dikunci. Aman. Dan itu yang melakukan adalah kehendaknya si perempuan. Dan nanti gampang aja akan menyebar, semua tertutup. Case closed. Aman insyaallah. Tapi bukan sakit teman-teman. Kenapa? Karena akalnya tidak bisa, akal pikiran logis. Pokoknya tidak bahaya, aman, jalan akal. Tapi akal ditundukin oleh hati Nabi Yusuf. Hati Nabi Yusuf ngomong pertama kali diterangkan Al-Quran Karim, subhanallah. Kalimat pertama yang dilukiskan Al-Quran sebagai ungkapan Nabi Yusuf, qala ma'adallah. Ya Allah, mohon perlindunganmu ya Allah. Gue panggonan ini buat aman. Paringi panggonan dia ya Allah. Kula kata, wong ilmu teng pangeran niku dugi akale, dugi nafsune apa dugi atine? Hati. Nabi Yusuf pertama kali atine sing ngomong, ma'adallah. Duduk alhamdulillah. Baru ngomong ma'adallah. Subhanallah. Itu yang pertama, ma'adallah. Yang kedua yang menarik, setelah ma'adallah, akale sing duwe kan akal jadi perdana menteri. Akale perdana menteri. Sekarang pikirannya logis. Inna rabbi ahsana aswar. Kata dia, bagaimana kau mengajak aku selingkuh? Lalu bojomu itu sampai uang dengan aku gitu. Ya nopo, pas tumbas Nabi Yusuf, mulai wonten griya, mestine lek wong kan ngeten. So, kon nurutane bojoku ya. Ngoten. Tapi bojone Zulaikha ngomongnya mboten ngoten. Bojoku mulyakno arek iki ya. Panggonane mulyakno. Dadi sing dikekek sinten bojone. Saking senengnya Nabi Yusuf, sampai suaminya Zulaikha yang menolong Akrimi Mas Wah. Ini buatan antik ngomong-ngomong itu mesti nih di uang nggak ada budak ngomongnya budak. So hati-hati lo nurut ini bojoku ini. Hati-hati nurut toh dari kompon. Oh kan mesti nih. Ini malah buatan sih dikeken sih. Zulaikha dikeken. Zulaikha mulia no hari ini. Panggonan mulia no. Jadi saya diwanti-wanti bojo di malah. Nabi Yusuf ngomong, bagaimana aku mau berselingkuh denganmu? Padahal suamimu adalah orang yang terbaik padamu. Dan bagaimana aku bisa selingkuh denganmu padahal Allah yang telah menyelamatkanku mulai dari diangkat dari sumur dan segala macam. Sinten sing ngomong itu akal. Karena berbicara logika. Bagaimana aku begini padahal aku begini? Kan akal ngoten itu. Omongannya akal ngoten itu. Dan sekaligus ngandani Zulaikha, bagaimana kamu mau berselingkuh dengan aku padahal suamimu adalah orang yang sangat baik padamu. Subhanallah. Nopo hikmahnya tiang itu lebih dikontrol oleh hatinya. Bapak siang wonten ngarepe motor selalu. Kalau orang yang dikontrol sudah dengan hatinya, dia bekerja di tempat yang semua orang korupsi yang gak bersih. Kalau orang sudah dikontrol oleh hatinya, meskipun dia diletakkan di comberan, dia tetap bersih. Nopo keranten sing ngoreksi niku hati. Koreksi hati. Lah sakniki monggo direnungi. Nopo terus pengira poso. Iku apa bisa dadi takwa? Takwa niku teng pundi? Hati. Wonten hati. Tapi sing dilampahi nopo? Mboten mangan, mboten ngombe, mboten syahwat, mboten jima. Telu sing dilakoni. Kabeh iki urusan nafsu. Nopo keranten 11 bulan. Kula lan jenengan sedaya karahae mboten mirengaken hati. Sing dimirengaken iki. Contoh paling gampang lah. Dengan niat poso Senin. Mari jam 1 kalau ini, waduh, pengeran sepurane pengeran. Senin ngajeng aku poso Senin. Iki eman iki. Misalnya es campure pun anu iki misalnya. Kalau kuat nafsu ini, kuat. Kalau mana yang lari tambah nem, wah tambah kuat. Jadi kan tinggalin tiang-tiang lari-lari SMK, nonton konser, nopo niku nafsu, sanes akal, saya orang akal, kan bentar, apa nek akal, mau balik hati tambah laguan itu, laguan, nafsu seneng nafsu, ngoten. Jadi nafsu itu kapan kita mau mendengarkan hati, kedah wonten treatment spesial. Karena ini pun akut, walaupun tiang ini pun hati ini lemah, walaupun sing hati ini sakit, walaupun sing hati ini pun mati. Nomor orang sing dituruti nafsu terus. Nah cara nih nafsu ini saya di stop, belum
Ojo mangan, ojo ngombe, ojo sarwa. Sakniki sinten sing sampeyan menangaken? Ati terus dinten. Kepingin mangan ndak kuwasa. Sing ngomong ngoten niku ati. Pingin ngombe ndak kuwasa. Pingin jimat ndak engko ae mari magrib kisane. Mboten purut sedaya niki. Kabeh mriki. Sedinten jenengan menang. Setiap kita berbuka puasa niku kegembiraan sinten kula kangen. Gembirane nafsu, gembirane akal napa gembirane rohani? Gembirane ati. Soalipun menang lawan nafsu, lek ari-ari gembirane nafsu ari-ari. Sowan nang wis jalan. Cepet ngombe, gembirane nafsu. Mosok lek kula lagi nang sedaya wis tuwek-tuwek, wis suci. Sing wonten yen jelas mboten nih. Karena pun syukur ya alhamdulillah. Ya Allah matur nuwun Gusti wis menang. Sedinten menang. Ati kalah nafsu. Kalau tanglet rumusnya mau 3 kekuatan ini kalau kita mau mengeluarkannya pelan-pelan. Bayangkan sekarang kalau 1 bulan dimenangkan terus, pinter-pinter kuat membuat nanti ini. Kuat, bukti ini nopo. Jadi dengan sakit raweh, terus itu orang. Pulau wani keterangan, lek di luar Ramadan. Wow, 11 rakaat lawanku dari wali dengan. Demi Allah, di luar Ramadan sak bulan kumpul salat tahajud boten kok dadi wali dengan. Sumali murid minimal iki. Subhanallah ini. Soalnya nopo hati ini pun mulai lemes. Dijak sedekah gampang, dijak nopo gampang. Terus tanda-tanda di hati urip. Tanda-tanda di hati mulai urip, makin kuat. Nopo maneh iki panganan. Nopo panganan di hati? Al-Qur'an dari pergane teng Ramadan nopo anak-anak Quran karena dikei panganan. Tambah seneng hati ini. Tambah murung wonten hati. Karena itu sebenarnya setiap berbuka puasa hati ini seneng. Panganan menjadi istimewa, rong bunga hati. Seneng hati. Mangane iku pun karena nuruti pangeran. Mangan iku karena nuruti pangeran, boten nuruti luwe. Subhanallah. Nggih. Biasanya wong mangan nuruti sinten? Nuruti luwe. Jenengan kenapa Anda makan lapar? Kenapa Anda makan? Karena Allah. Jarang. Insya Allah jarang. Tapi lek berpuasa, nopo sampe kok wani mangan? Karena Allah mengizinkan saya untuk makan. Niku kan, kok banget banget ini. Niku bahasanya wong sing parah-parah teng pangeran betul. Nopo aku kok kawin? Karena Allah. Kenapa? Kabeh ngoten. Lek jenengan menungaken wani ini buka puasa itu karena Allah. Bahasa itu ono panganan mboten wani sampean. Padahal kalau nuruti nafsu, ya seneng luwe ini wis kurang seprapat ngeten. Wis luwe. Tapi mboten purun subhanallah. Dan karena itu Allah menjanjikan sapa yang sing poso, temen poso pasti seneng waktu iftar. Hatta meskipun nafsu ya seneng. Nopo maneh ati ini. Lisoin fahata Rasulullah Nabi. 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan saat dia berbuka puasa karena dia saiki hati menang. Makin terus pangeran. Makin kita semuanya yang berpuasa itu akan mampu melihat Allah. Makin diparingi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kita melihat indahnya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan itu hanya diberikan kemudian karena kita nopo nyalahaken nafsu. Karena itu juga jenengan mengatakan nopo oleh Idul Fitri niku gak diwaos Allahu Akbar. Kok boten alhamdulillah, kok boten lintune. Karena kegembiraan barang telu niku siji-siji. Gembirane nafsu sampai nyebut mercon. Dangdutan. Coret-coretan kali pilok kayak alias itu nafsu. Gembirane akal siji balik dikalungi kembang, ditokuki tangan, senang. Karena akal ini kan. Gembirane hati ngeten. Lek gembirane akal lan nafsu sing digedhekaken sinten? Menungsoni. Tapi lek gembirane hati sing sampe gedhekaken sinten? Pangeran. Jenengan sampe cilikaken pun boten saged napa-napa pangeran. Sing digedhekno pangeran. Kropo nopo aku niku ananiat egoisme muncul di bumi nafsu. Lek akal, lek hati niku teng pangeran, do cinta teng pangeran, elok teng pangeran, rindu teng pangeran. Tobat dan pangeran, oh tentu di sini. Mergane ciri wong sukses Ramadan,
waktu Idul Fitri dene boten gedeake nafsune. Sing gedekno Allah. Mergane ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang besar ya Allah, nafsuku rendah. Ya Allah, Engkau yang besar ya Allah, aku hanya ingin turuti keinginanmu ya Allah. Nafsu saya rendah, keinginan saya rendah, cita-cita saya rendah. Hanya Engkau ya Allah. Allahu Akbar, nangis di hati. Lek temenan waktu ngomong Allahu Akbar, niku mboten cengengesan. Kalau anak kecil mungkin oh karena bukan hatinya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, lek gembirane hati niku ngoten. Gembirane hati niku mboten kok gede awak, tapi gede akan pangeran. Karena itu kita mentakbirkan Allah, bukan mentakbirkan diri kita sendiri. Bukan karena kita bertakbir karena kita mau makan orang dan rendang, boten. Tapi karena kita tahu sekarang ya Allah, hidup saya 11 bulan yang lalu selalu turuti nafsu saya. Sekarang saya mengerti ya Allah, boten nonton boten sebenarnya raja saya adalah hati. Karena itu kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pujian bahkan boten terdiri. Bagimu ya Allah pujian. Kados kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Fathu Makkah. Mungsuh ini pun nemen sing nyetrika sing ya Allah nggih sahabat-sahabat kanjeng Nabi umahe dhewe diusir teng Madinah sunyi mangko wonten saged dibebasaken Mekah kula tambah lek sama jenderal sakniki napa gembirane yen dangdut kepulauan niku seminggu penuh nggih sowan teng hari kemerdekaan mesti seneng tapi boten kanjeng Nabi bagaimana sikap yang dilakukan oleh Rasulullah waktu menang Fathu Makkah. Rasulullah ada di atas untanya, tubuhnya melengkung sambil mau Subhanallahumma wa bihamdi Allahumma firli. Kalau menang coroy ngopo ngoten iki boleh dipikir. Menangi hati, sanes menangi nafsu, sanes menangi akal. Boten gede kok nek anu jenderal hebat kalah. Mekah saiki boten ngoten, tapi subhanallah idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabا. Pangeran yang kayak fasabbih mlebu kota Mekah subhanallah wa bihamdi ya subhanallah. Ini gembiranya hati. Ramadan adalah hari waktu-waktu setiap hari kita memenangkan hati kita, ngalahkan belajar terus-menerus ngalahkan nafsu. Bukan diintai nafsu tapi ditempatkan pada porsinya yang tepat. Mangke lek saat ini urip malaikat mundur sedaya. Terutama di Lailatul Qadar. Kuwatah malaikat itu sakara-kara itu. Wonten hadis riwayat Imam Ahmad, langit ini setiap 10 cm wonten malaikat setunggal. Mafiha maudhi arba'a asabi terus yang Nabi. Setiap tempat 4 jari. Ya kira-kira 10 cm lah, nggih. Wonten malaikat, nggih. Niku wadhi'un jabhatuhu sajidan lillah. Niku sujud ngeten per 10 cm. Langit siji, langit loro, langit telu sampai langit pitu niku. Malaikat tok isine. Mboten diitung triliun kanggo kata. Jumlahe malaikat niku jumlahe lek dibayangkan. Teng bumi iki wonten Baitullah, isine wong tawaf, nggih. Teng langit buri langit pitu wonten nggih wonten Baitullah, namine Baitul Ma'mur. Ada sokri. Wonten malaikat nggih tawaf sokri. Tapi malaikat niku tawaf nek sepisan sak urip. Karanten kekanatian dari sip-sipan kados haji jaman sakniki. Nggih, dari saksipan sapinten saksipane 70.000 wong tok. 70.000 malaikat tok. 70.000 ganti sing kedua. Ngoten niku mulai diciptakan Baitul Ma'mur sakniki ngantos mangke yaumul kiamat dereng mantun-mantun. Jenengan hitung sapundi akeh malaikat. Karena itu Rasulullah menyatakan innal malaika ya Lailatul Qadar fil ard. Malaikat sing mudhun di malam Lailatul Qadar aktsar min adadil hisab. Lebih banyak daripada kerikil. Sapundi ae. Wah, dan ngono dan oleh situ ae kan menang banget. Nggih. Monggo sami-sami gelek Lailatul Qadar, temenan ing sari menangaken hati, temenan teng pangeran. Monggo diguyupaken terutama di malam-malam ganjil, di malam Lailatul Qadar. Terus pundi di natunaken nggih. Niku mawon keranten sampun
mau menuruti hati, menuruti nafsu nih. Kita akhiri tausiah singkat ini, mungkin manfaatnya, dan semoga kita semuanya diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai benar-benar menangkan hati, buat menangkan nafsu keluar dari nafsu. Allah dan Allah yang berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang dihaturkan ribuan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Yahya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami informasikan untuk adik-adik yatim binaan Masjid Rahman, setelah buka bersama nanti bisa mengambil santunan rapel 2 bulan, karena untuk setelah Idul Fitri nanti pas minggu ketiganya itu pas Idul Fitri. Jadi untuk bulan ini dan bulan depan dirapel di bulan ini. Kemudian bulan berikutnya setelah Idul Fitri normal seperti biasanya, yaitu minggu ketiga. Demikian pengumuman dari kami, dan untuk buka bersama insya Allah ini nanti kita setelah minum dan makan takjil sekedarnya kita sholat dulu, setelah itu baru buka bersama.